Maaf bos ya. Saya dulu silat. Silat? Iya. Silat lidah? Iya benar. Apa bahasan kita kali ini? Setelah kepergian Munawir, harga barang di pasaran semakin melonjak. Benar Pak. Jadi udah dibuktiin, kios bosnya sepi, nggak kayak biasanya. Saya sepakat. Semenjak harga melonjak tinggi, daya beli masyarakat menurun. Tapi rasa-rasanya toko saya nggak sepi-sepi amat. Kok bisa Pak? Bukannya daya beli masyarakat kita turun? Oh ya bisa Pak. Orang toko saya di pinggir jalan. Itu ramai yang lewat Bang, bukan yang beli. Jangan aneh lu gembel. Susah emang kalau otaknya sepi. Ngomong-ngomong Pak, emangnya tidak ada yang bisa Bapak lakukan untuk mendorong kembali omset penjualan Bapak? Ya bagaimana lagi? Stok buah habis. Harga sekarang juga ngawur Pak. Belum lagi, Bapak tahu kan, buah tuh panennya musiman. Kata siapa buah datang di musiman? Selagi saya mau, tuh buah pasti datang. Buah apa yang kagak datang musiman? Buah hati saya lah. Saya kira buah yang bikin puas. Apa itu? Saya tahu tuh kayaknya. Buah jerih payah Pak maksudnya. Gacor. Bukan begitu? Ya udah sekarang kita mau ngomongin kontrol harga apa buah jadi payah nih? Itu mas suka Bapak aja dah. Usaha saya kan nggak terpengaruh. Loh kok bisa sih Pak tidak terpengaruh? Ya bisa lah. Saya kan usaha nggak pakai influencer, jadi saya nggak terpengaruh dong. Bapak kalau ngomong ngasal aja. Bapak lagi dibawa pengaruh emangnya? Sembarangan Bapak. Biarpun saya gondrong, kusam dan menggemaskan, saya nggak pernah tuh sentuh barang-barang kayak gitu. Hebat Pak, hebat. Tapi apa iya? Seumur hidup belum pernah nyentuh barang-barang haram itu Pak? Ya iyalah Pak, saya nggak pernah sentuh. Apa gunanya saya punya anak buah? Berarti Bapak make kalau begitu caranya. Bahaya nih orang. Wah Pak, ini pada serius-serius banget. Santai Pak, itu cuma Inter Milan. Kok Inter Milan Pak? Itu namanya interpretasi. Pak, goblok rata sih berdua. Itu namanya intermezzo. Dah begini dah, saya sebenarnya pengen curhat ini. Dari kemarin buah-buahan saya itu gampang banget namanya busuk. Cepet dah, sudah ke orang pinter. Nah kata orang pinter, saya digawein apa pesaing. Saya bingung mau bagaimana. Kagak perlu jadi orang pinter, saya juga tahu kalau buah bakal busuk Pak. Lah bener Pak, sumpah ini mas saya. Orang busuknya kagak wajar sih. Sekarang saya tanya sama Bapak, yang dagang buah itu Bapak apa orang pinternya?
Kenapa jadi tawan orang pinternya? Emang Bapak nggak mau menguasai bidang usaha Bapak? Kalau Bapak tahu nih, persaingan dalam usaha buah-buahan tuh kagak sehat, Pak. Gila-gila dah. Masa iya orang gila dagang buah? Bapak yang bukan-bukan aja. Bukan orang gila, Pak, bukan. Bapak dulu pola kagak sih? Jangan ngomongin sekolah sama saya. Bapak nggak tahu kan saya sekolah tinggi? Ya mentang-mentang Bapak sekolah tinggi bisa ngomong seenaknya begitu ke saya, Pak. Ya, Prak. Bukan begitu, Pak. Dulu saya sekolah di daerah perbukitan. Kalau makan siang aja harus nombak kijang dulu. Saya ngalah-ngalahin Tarzan itu romannya. Tapi saya kira Bapak mau sombong sama saya. Kita lurusin aja deh. Sekarang kalau kita tahu persaingan dalam buah tidak sehat, harusnya Bapak lebih sehat lagi dong. Biar apa coba? Biar usaha buah dapat membuahkan hasil, Pak. Anjay. Tangkep tuh ntar lo tuh. Untung udah saya rekam. Goreng. Saya bercandanya begitulah. Itu hapus-hapus. Kalau masuk penjara kan konyol juga saya ditanya Malcolm gitu ya kan. Kau apa lu? Ngomong anjay gitu. Gacor gitu pada penjara jadinya. Udah daripada ribut-ribut ngomongin usaha buah Bapak yang collab sama orang pinter, sampai anjay yang nggak penting itu tuh buat pengalihan isu. Mendingan kita ngomongin aja nih soal kontrol harga bagaimana. Soalnya belakangan ini Pak, banyak dari produsen dan distributor yang mainin stok barang. Sampai akhirnya kita mau cari barang sehari-hari susah Pak. Akibatnya lagi, dari langkanya barang ini, harga makin tinggi karena barang kagak ada. Untuk itu, kita sebagai pemimpin bekas daerah kekuasaannya Bapak Munawir, kita harus memainkan aturan di sini. Bapak ngomong apa sih? Membawa potong ini buku saya hitam-hitam nih. Bapak tuh ada masalah hidup apa sih, Pak? Ya ngomong serius, ada aja, canda aja. Saya gini-gini walaupun kagak ngerti, tapi saya coba memahami, Pak. Paham tapi Pak? Ya kagak lah. Saya kira paham. Saya gini-gini mah paham Pak. Kalau saya nggak paham, gimana sih? Ya gitu bener. Ya udah intinya, gara-gara pedagang pada ngumpetin tuh Nahab jadi susah dicarinya sama tuh pelanggan. Akibatnya apa? Selagi ada tuh Nahab, harganya jadi tinggi. Oh begitu, ngomong dong. Berarti kita kudu nentuin harga di pasaran ya, Pak? Lo gimana caranya? Orang usaha kita aja beda-beda, nentuinnya bareng. Saya nggak setuju deh kalau kayak gitu. Menetapkan harga di pasaran bukan berarti harus menyamaratakan harga, Pak. Kudu disesuaikan dengan usaha. Lah terus bagaimana caranya? Cara paling gampang itu kita kudu bikin kebijakan, Pak. Sebut beda namanya harga eceran tertinggi. Biar para pedagang tuh kagak sembarangan ngadain harga. Di samping itu, kita juga harus memperpendek jalur dan rantai distribusi. Biar apa? Biar harga mudah dikendalikan. Bapak berdua jangan ngada-ngada deh. Kalau jalur distribusi dipotong, kusen saya aja dari Jepara. Coba Bapak bayangin, masa kusen saya nyampe Karawang, nggak sampai tempat usaha saya? Mikir Pak. Jalur itu cuma istilah, Pak. Jangan sampai Bapak dah yang bagi jalur sama saya. Nih sekarang gini Pak, jalur distribusi itu diperpendek biar apa? Tadinya nih barang, misalnya Bapak beli beras tuh dioper ke beberapa tangan dulu. Nah sekarang tangannya dipotong-potongin nih. Biar apa? Biar dari distributor langsung ke pedagang, dari pedagang langsung ke konsumen, jadi harganya murah. Gitu. Bukan jalannya yang dipotong. Maaf Pak, topiknya berat-berat banget. Mata saya jadi ikutan berat ini, kayak gelantungin kingkong. Maaf Pak. Ya, baru bahasan begini udah ngantuk lo. Payah lu longga-longga. Buset, nyaut baik lu. Gue bilangin lu nih ya, jangan sampai ucapan lu nih bangunin singa yang lagi tidur. Ya iyalah singa tidur. Singa no, mulut nganga baik lo, tidur baik lo. Singa film gulawan lagi, sial bener lo. Wah deh, berani sama gue lo. Buset deh, gue garuk mau pala lo. Lion doesn't compare with kita.
Apaan itu Mas Ardi? Begitu dah pokoknya. Buset deh, berani-berani gue dikatain kucing. Udah. Kalau udah, kita balik ke pembahasan deh. Nggak usah pada soal jagoan deh, tolong. Ya benar-benar. Ngomong-ngomong, saya berdua bawa anak buah. Anak buah bapak kemana? Oh, si Spikey maksudnya. Ya, dia lagi berhalangan Pak, biasa. Hari pertama, sakit. Saya turut prihatin Pak. Anak laki kok dapat hari pertama. Jadi gimana kesimpulan pertemuan kita hari ini? Ya, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, kita harus menentukan harga eceran tertinggi, dan yang kedua, kita memperpendek jalur distribusi. Biar apa? Biar mereka mudah dikontrol. Oke, saya setuju soal itu. Cak. Rokok separuh. Mana? Rokok gua. Ini makanya dengerin, ikut apa enggak? Setuju apa enggak? Saya ikut-ikut aja. Ya, udah. Kayak biasa aja. Cak, dengerin nih ya. Eh. Dengerin. Setelah ini, anak buah bapak dan anak buah bapak harus berkoordinasi dengan anak buah saya. Untuk apa? Untuk mengontrol mekanisme harga di pasaran. Mengerti? Oke, kita setuju ya? Ya. Oke, perundingan saya anggap selesai. Terima kasih. Action. Nah, itu sudah dibuktikan dengan kios saya yang iya benar sekali tuh kayak nggak bebas. Halo. Yo, nggak apa-apa. Roll. Just ngebut, Kalau saya mau, Jangan tawa dulu anjing. Biar cepet nih. Yo. Motor. Ini bangsat bukannya Ri. Coba harus. Aduh. Yo. Buah apa Pak? tangan gue panas nih. Yo. Bukannya tawa sih itu namanya. Yuk. Ini kenapa nih? Ayo kita lah. Yo. Acting ngeluting HP tuh. Kesusupan. Kesusuban apaan? Upil anjing langsung suban. Susuban. meper gue kucingin demi Allah. Ya Allah. Action. Biarpun saya gondrong, Yo, oke bro. Action. sembarangan bapak. Pinter sih. Saya digawain sama pesawing kan tuh. Persaingan di buah. Bibir sama aja. Betul. Eh. Aduh, apa anjing sih bangsat. Hah? Ada cewek palkam. Ulang. Libat. Begini. Kasih dulu guys. Kalau saya pesan dari Jepang. Bisa demi Allah. Nggak ngerti gua orang kerja.